Pada mulanya, bumi terus dipenuhi manusia. Keturunan Adam dan Hawa berkembang biak, suku-suku baru lahir, dan dunia yang luas mulai ramai dengan kehidupan. Anak-anak berlarian di ladang, para gembala meniup seruling di bukit, dan manusia menikmati hasil kerja tangan mereka. Tetapi perlahan-lahan, sesuatu yang gelap mulai merayap masuk. Manusia yang seharusnya berjalan bersama Allah, mulai menjauh dari Sang Pencipta. Mereka lebih mencintai kesenangan dunia daripada kebenaran. Alkitab mencatat, Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Kejadian 6 ayat 1-2. di sini kita melihat, manusia tidak lagi menimbang sesuatu dengan takut akan Tuhan. Mereka hanya memandang rupa luar. Mereka memilih berdasarkan hawa nafsu, bukan lagi atas dasar kesucian. Melihat keadaan itu, Tuhan pun bersabda, Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kejadian 6 ayat 3. ini bukan sekedar penetapan umur, tetapi juga peringatan. Allah tidak akan terus-menerus membiarkan dosa tanpa hukuman. Di zaman itu, muncullah orang-orang perkasa yang disebut pahlawan oleh manusia. Mereka terkenal, kuat, dan berpengaruh. Namun di mata Allah, mereka bukanlah pahlawan sejati, karena hati mereka dipenuhi kesombongan dan kejahatan. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Kejadian 6 ayat 4. Namun, ketenaran dan kekuatan itu tidak membuat mereka benar. Justru bumi semakin penuh dengan dosa, Tuhan pun memandang dari sorga. Pandangan Allah menembus setiap hati manusia. Ia melihat bukan hanya perbuatan lahiriah, tetapi juga isi hati yang paling dalam. Dan inilah yang Tuhan dapati. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 5. Bayangkan betapa gelapnya dunia itu. Setiap pikiran manusia, pagi, siang, dan malam, hanya tertuju kepada kejahatan. Tidak ada lagi yang merenungkan firman Tuhan. Tidak ada lagi yang mencari kebenaran. Dunia penuh dengan kekerasan, iri hati, dan hawa nafsu. Hati Allah pun berduka. Maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kejadian 6 ayat 6. Kata menyesal di sini bukan berarti Tuhan salah mengambil keputusan, melainkan ungkapan kedukaan yang mendalam. Sama seperti seorang ayah yang hancur hati melihat anak-anaknya memilih jalan yang salah, demikianlah hati Allah tersayat oleh dosa manusia. Maka Tuhan berkata, Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kejadian 6 ayat 7. sebuah pengumuman yang mengerikan. Air bah akan datang. Penghakiman tidak bisa ditunda. Seluruh bumi akan disapu bersih oleh murka Allah yang kudus. Namun, di tengah kegelapan pekat, ada secercah cahaya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat 8. Nuh berbeda dari orang sezamannya. Ia bukan hanya seorang yang membangun rumah atau ladang, tetapi seorang yang membangun hidupnya di atas iman. Ketika dunia mengejar hawa nafsu, Nuh mengejar kebenaran. Ketika orang lain hidup untuk diri sendiri, Nuh hidup untuk Allah. Dan karena kasih karunia Tuhan, Nuh menjadi titik awal sebuah rencana besar, penyelamatan umat manusia.
Kisah ini mengingatkan bahwa betapapun gelapnya dunia, Allah tetap melihat orang yang hidup benar. Dunia bisa penuh dengan dosa, tetapi kasih karunia Allah tidak pernah padam. Alkitab menuliskan dengan indah, Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9. bayangkan dunia pada waktu itu. Semua orang hidup dalam kekerasan dan hawa nafsu, tetapi Nuh berjalan bersama Allah. Ia tidak ikut arus zaman. Ia memilih jalan yang sempit, jalan yang mungkin membuat orang lain menertawakannya, tetapi jalan itu membuatnya berkenan di mata Tuhan. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Kejadian 6 ayat 10. Dari keluarganya inilah Tuhan akan memulai kembali dunia yang baru, namun keadaan bumi makin lama makin buruk. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Kejadian 6 ayat 11. Allah memandang ke bawah, melihat bumi yang ia ciptakan dengan kasih. Dan ia menemukan bahwa manusia telah merusak segala jalannya dengan dosa. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kejadian 6 ayat 13. Namun kepada Nuh, Allah memberikan sebuah perintah yang besar. Perintah yang akan menjadi jalan keselamatan bagi keluarganya dan juga bagi dunia yang akan datang. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Kejadian 6 ayat 14. Bayangkan Nuh mendengar perintah ini. Sebuah bahtera raksasa di zaman ketika belum ada kapal sebesar itu. Dunia saat itu belum pernah mengenal hujan lebat, apalagi air bah yang akan menutupi bumi. Bagi telinga manusia biasa, ini terdengar mustahil. Tetapi Tuhan memberi petunjuk yang jelas. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Kejadian 6 ayat 15 sampai 16. Bahtera itu panjangnya kira-kira 135 meter, lebarnya 22,5 meter, dan tingginya 13,5 meter. Sebuah bangunan kayu raksasa di tengah daratan, jauh dari laut. Bagi orang-orang sezaman Nuh, ini pasti tampak seperti pekerjaan orang gila. Tetapi Allah sudah menetapkan rencananya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Kejadian 6 ayat 17. Namun Allah juga memberikan janji. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kejadian 6 ayat 18. Allah bukan hanya menghukum, tetapi juga menyelamatkan. Bersama keluarganya, Nuh akan masuk ke dalam bahtera. Tuhan juga memerintahkan agar semua jenis makhluk hidup ikut terpelihara dalam bahtera itu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Kejadian 6 ayat 19. Bukan hanya binatang liar, tetapi juga burung-burung di udara, binatang melata, dan segala yang merayap di bumi. Semua akan dijaga dalam bahtera, agar setelah air bah reda, dunia dapat diisi kembali. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Kejadian 6 ayat 20. Dan Tuhan menambahkan perintah praktis. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Kejadian 6 ayat 21. Mungkin orang-orang menertawakan Nuh.
Mungkin mereka berkata, apa gunanya membangun kapal di daratan? Mana mungkin air akan menutupi seluruh bumi? Namun Nuh tidak membantah. Ia tidak berdebat dengan Allah. Ia tidak mencari alasan. Ia hanya taat. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kejadian 6 ayat 22. Disinilah letak iman sejati, melakukan perintah Allah meskipun belum melihat buktinya. Nuh percaya kepada perkataan Tuhan, dan karena itu ia taat sepenuhnya. Ketaatan kepada Allah seringkali terlihat aneh bagi dunia. Tetapi justru disitulah keselamatan ada. Nuh diselamatkan bukan karena kepintarannya, tetapi karena ia percaya dan taat kepada Allah. Hari itu langit tampak sama seperti biasanya. Orang-orang masih bekerja di ladang, anak-anak masih bermain, dan sebagian besar orang tetap menertawakan Nuh yang telah menghabiskan puluhan, bahkan ratusan tahun membangun sebuah kapal raksasa di daratan. Tetapi di telinga Nuh terdengar suara yang berbeda. Suara yang sudah setia ia dengar sejak dulu. Suara Tuhan yang penuh kuasa, namun juga penuh kasih. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu." Kejadian 7 ayat 1-4. Hati Nuh bergetar. Saat yang telah lama ditunggu akhirnya tiba. Selama ini ia membangun bahtera bukan hanya dengan tangan, tetapi dengan iman. Dan kini iman itu diuji. Nuh memanggil anak-anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, bersama istri-istri mereka. Dengan tenang ia berkata, "Waktunya sudah tiba, kita harus masuk." Sebelum hujan turun, sesuatu yang ajaib terjadi. Dari segala penjuru, binatang-binatang mulai bergerak menuju bahtera. Bukan karena panggilan Nuh, melainkan karena dorongan tangan Allah sendiri. Alkitab menuliskan, Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Kejadian 7 ayat 8-9. bayangkan pemandangan itu, gajah-gajah besar berjalan perlahan, burung-burung beterbangan, lalu hinggap di pintu bahtera, kambing, domba, singa, macan tutul, hingga binatang-binatang kecil, semuanya berbaris masuk. Dunia menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, tetapi tetap banyak yang tidak percaya. 7 hari lamanya Nuh dan keluarganya berada di dalam bahtera. Pintu terbuka, binatang sudah masuk, semua persiapan sudah selesai. Dari luar, orang-orang mungkin masih menertawakan mereka, tetapi Nuh tetap taat. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kejadian 7 ayat 5. Akhirnya, tibalah saatnya. Nuh, keluarganya, dan semua binatang sudah di dalam bahtera. Pintu besar itu mulai bergerak, bukan karena tangan manusia, melainkan karena tangan Allah sendiri. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Kejadian 7 ayat 16. Sejak saat itu, jalan keselamatan tertutup bagi mereka yang berada di luar. Betapa tragis bagi orang-orang yang tetap tidak percaya, yang menolak peringatan Allah melalui Nuh. Hari ke-7, langit yang tampak biasa tiba-tiba berubah. Awan pekat berkumpul, petir menyambar, dan guntur bergemuruh. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Kejadian 7 ayat 11.
Air menyembur dari dalam bumi, dan hujan deras turun tanpa henti. Bukan hanya gerimis, tetapi hujan deras yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Kejadian 7 ayat 12. Air mulai naik perlahan. Sungai meluap, lembah-lembah terendam. Rumah-rumah hancur diterjang arus deras. Orang-orang yang dulu menertawakan Nuh kini mulai berlari ke bukit, mencari tempat tinggi. Tetapi hujan tidak berhenti. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Kejadian 7 ayat 18. Bahtera yang dibangun dengan kayu dan iman itu kini benar-benar terangkat dari tanah. Ombak besar menghantam, namun bahtera tetap kokoh, karena Tuhan sendiri yang menopangnya. Akhirnya, gunung-gunung pun hilang dari pandangan. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Kejadian 7 ayat 19 sampai 20. Semua yang bernyawa di darat binasa. Tidak ada yang tersisa kecuali yang ada di dalam bahtera. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi, hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Kejadian 7 ayat 23. Hari-hari berlalu, hujan masih turun, air masih naik, tetapi Nuh dan keluarganya aman. Mereka mendengar raungan binatang di luar. Mereka mendengar suara tangisan manusia yang terlambat menyadari, tetapi mereka juga merasakan damai, karena Allah yang menyelamatkan mereka. Dan selama 150 hari, air tetap berkuasa di bumi. Tetapi kasih setia Allah tidak pernah meninggalkan bahtera itu. Keselamatan hanya ada di dalam bahtera, sama seperti keselamatan kita hanya ada di dalam Kristus. Ketaatan Nuh, meskipun ditertawakan orang, menyelamatkan keluarganya. Tuhan yang menutup pintu, menunjukkan bahwa keselamatan adalah anugerahnya, bukan usaha manusia. Air bah telah menutupi bumi selama berbulan-bulan. Segala gunung yang tinggi pun tenggelam di bawah gelombang dahsyat. Tetapi, di tengah lautan luas yang tak berujung itu, sebuah bahtera besar tetap terapung, bahtera yang dibangun oleh Nuh atas perintah Allah. Di dalamnya ada keluarga kecil dan beragam makhluk hidup, semua dilindungi oleh tangan Tuhan. Lalu tibalah saat yang penuh harapan. Alkitab mencatat, Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Kejadian 8 ayat 1. kata Allah mengingat Nuh bukan berarti Allah pernah melupakannya, melainkan sebuah ungkapan kasih. Allah memperhatikan, menjaga, dan menepati janjinya. Angin besar bertiup, dan perlahan-lahan permukaan air mulai turun. Air yang dahulu deras seperti ombak samudera kini mulai reda. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Kejadian 8 ayat 2. Sedikit demi sedikit, daratan mulai terlihat kembali. Setelah 150 hari, air mulai berkurang dengan nyata. Alkitab melanjutkan, Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Kejadian 8 ayat 4. bayangkan betapa harunya keluarga Nuh saat bahtera yang lama terombang-ambing itu akhirnya berhenti. Suara kayu yang bergesekan dengan batu gunung menjadi tanda bahwa perjalanan panjang mereka mendekati akhir. Namun, mereka belum bisa keluar. Air masih menutupi lembah-lembah di bawah, bulan demi bulan berlalu. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Kejadian 8 ayat 5. Akhirnya, puncak gunung mulai terlihat dari kejauhan. Ada secercah harapan baru, 40 hari kemudian,
Nuh ingin memastikan apakah bumi sudah benar-benar kering. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kejadian 8 ayat 6-7. Namun burung gagak tidak membawa kabar gembira. Ia hanya terbang berputar-putar, tak menemukan tempat hinggap selain di atas air. Nuh lalu mencoba dengan burung lain. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya. Dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Kejadian 8 ayat 8-9. Nuh pun menanti 7 hari lagi. Ketika dilepaskan kembali, merpati itu datang membawa sesuatu yang indah di paruhnya, sehelai daun zaitun yang baru dipetik. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Kejadian 8 ayat 11. Betapa bersukacita hati mereka melihat tanda kehidupan itu. Pohon-pohon mulai tumbuh, bumi mulai pulih. 7 hari kemudian, Nuh melepaskan lagi burung merpati itu, dan kali ini ia tidak kembali lagi. Itu pertanda bumi sudah siap menampung kehidupan baru. Alkitab menuliskan, Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Kejadian 8 ayat 13. Nuh membuka penutup bahtera. Ia menatap keluar dan memang tanah sudah mulai kering. Namun ia tetap menunggu perintah Tuhan, tidak gegabah keluar sendiri. Akhirnya firman Allah datang. Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Kejadian 8 ayat 16-17. Dan keluarlah mereka menghirup udara segar bumi yang baru. Hewan-hewan berlarian, burung-burung mengepakkan sayap, dan keluarga Nuh menjejakkan kaki di tanah yang telah dipulihkan. Hal pertama yang Nuh lakukan setelah keluar dari bahtera bukanlah membangun rumah atau mencari makanan. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Kejadian 8 ayat 20. Asap korban itu naik ke langit dan hati Tuhan terhibur. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Kejadian 8 ayat 21. Allah pun menetapkan janji kasih setianya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat 22. Sejak hari itu, bumi yang baru menjadi saksi janji Tuhan yang penuh kasih, janji bahwa kehidupan akan terus berlanjut, dan bumi tidak akan dimusnahkan lagi dengan air bah. Bumi telah dibersihkan oleh air bah. Tanah yang basah kini mulai mengering, tunas-tunas hijau kembali tumbuh, dan udara segar memenuhi langit yang jernih. Nuh bersama keluarganya berdiri di atas tanah yang baru dengan rasa haru dan syukur. Mereka adalah satu-satunya keluarga manusia yang tersisa, dan dari merekalah generasi baru akan lahir.
Allah pun berfirman kepada Nuh dan anak-anaknya, memberikan mandat yang serupa dengan yang pernah ia berikan kepada Adam dan Hawa. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi." Kejadian 9 ayat 1. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Setelah air bah, hubungan antara manusia dan ciptaan lain berubah. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Kejadian 9 ayat 2. Hewan-hewan tidak lagi akrab dengan manusia seperti di Taman Eden. Ada ketakutan dan jarak sebagai akibat dari dosa yang merusak harmoni ciptaan. Allah juga memberi izin baru. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Kejadian 9 ayat 3. Dahulu manusia hanya diberi tumbuh-tumbuhan untuk dimakan, tetapi kini daging pun diperbolehkan. Namun ada syarat. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Kejadian 9 ayat 4. Darah adalah lambang kehidupan, dan kehidupan berasal dari Allah. Maka manusia harus menghormati nyawa setiap ciptaan. Allah juga menekankan betapa berharganya nyawa manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Kejadian 9 ayat 6. Inilah dasar dari hukum hidup. Manusia berbeda dengan binatang, karena manusia diciptakan segambar dengan Allah. Oleh sebab itu, membunuh manusia adalah dosa besar yang menuntut pertanggungjawaban. Sekali lagi, Allah menegaskan, Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya, bertambah banyaklah di atasnya. Kejadian 9 ayat 7. misi keluarga Nuh jelas, membangun kembali kehidupan, melahirkan generasi, dan memenuhi bumi dengan keturunan. Lalu Allah membuat perjanjian agung, bukan hanya dengan Nuh, tetapi dengan seluruh keturunannya dan dengan semua makhluk di bumi. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Kejadian 9 ayat 9-10. Isi perjanjiannya penuh kasih. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Kejadian 9 ayat 11. Sebagai tanda perjanjian ini, Allah memberikan sesuatu yang indah di langit. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kejadian 9 ayat 13. Setiap kali hujan turun dan matahari memantulkan cahaya, muncullah pelangi. Itu bukan sekedar fenomena alam, melainkan pengingat abadi, Allah setia pada janjinya. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Kejadian 9 ayat 16. Sejak saat itu, pelangi menjadi simbol harapan, lambang kasih Allah yang menahan murkanya dan memilih mengikat bumi dengan janji damai. Setelah perjanjian itu, kehidupan Nuh dan keluarganya berjalan maju. Nuh mulai bertani di tanah yang baru. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Kejadian 9 ayat 20. Namun kisah ini membawa sisi kelam. Nuh meminum anggur hasil kebunnya, dan ia mabuk sampai tak sadar, bahkan telanjang di dalam kemahnya. Ham, anak bungsu Nuh, melihat keadaan ayahnya dan menceritakan kepada kedua saudaranya. Tetapi Sem dan Yafet memperlakukan ayah mereka dengan hormat. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Kejadian 9 ayat 23. Ketika Nuh sadar, ia mengetahui apa yang terjadi.
Ia mengucapkan kata-kata yang menjadi nubuat. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Kejadian 9 ayat 25. Sebaliknya, ia memberkati Sem dan Yafet, menandai bahwa dari keturunan mereka akan lahir bangsa-bangsa besar. Alkitab mencatat dengan singkat. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun. Lalu ia mati. Kejadian 9 ayat 28-29. Nuh hidup panjang, menyaksikan anak cucunya memenuhi bumi, dan menjadi saksi dari janji Allah yang kekal. Pesan dari kisah Nuh ini adalah, pertama, hidup manusia adalah anugerah yang harus dihormati. Kedua, Allah setia pada janjinya dan pelangi menjadi tanda kasih-Nya. Ketiga, bahkan hamba Allah yang besar seperti Nuh tetap manusia yang lemah, kita semua butuh kasih karunia. Demikian cerita Alkitab kali ini, sampai jumpa pada cerita Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.